Halo teman-teman semua, kembali lagi di channel YouTube Mikrotik Indonesia. Kali ini kita akan membahas salah satu fitur mengenai routing, khususnya adalah routing dinamis OSPF. Nah, mungkin teman-teman sempat tahu apa itu OSPF di video sebelumnya, dan ternyata OSPF ini nanti bisa dikombinasikan dengan beberapa fitur lain agar lebih fleksibel. Bagaimana detail penjelasannya? Jangan lupa tonton video ini sampai selesai, dan bagi teman-teman yang belum subscribe channel YouTube Mikrotik Indonesia dan klik tombol lonceng untuk mendapatkan notifikasi terbaru dari kami. Salah satu fungsi utama dari router adalah menghubungkan segmen atau network jaringan yang memang sudah berbeda atau biasa disebut dengan yang namanya routing. Nah, perlu diketahui teman-teman, ternyata routing itu ada dua metode, yaitu adalah static routing dan juga dynamic routing. Static routing biasanya digunakan untuk skala kecil karena konfigurasinya cukup mudah. Kita bisa konfigurasi secara manual dengan menentukan tujuan yang ingin dilewati. Sedangkan dynamic routing ini nanti kalau memang skalanya sudah besar dan memang membutuhkan konfigurasi yang kompleks dan akan lebih efisien kalau menggunakan dinamis dibandingkan kita tambahkan secara manual. Nah, di Mikrotik sendiri ada beberapa fitur yang bisa digunakan untuk dynamic routing. Contohnya adalah BGP, ada juga OSPF ataupun fitur RIP. Nah, untuk OSPF mungkin teman-teman sudah sempat lihat videonya. Bagi teman-teman yang belum nonton, nanti jangan lupa cek dulu videonya di bagian deskripsi di bawah. Yang sebenarnya fiturnya ini digunakan untuk dynamic routing yang memang masih dalam jaringan lokal. Jadi kalau memang jaringan lokalnya memang sudah terlalu besar, maka nanti kita bisa implementasikan yang namanya OSPF atau kepanjangannya adalah Open Shortest Path First. Nah, OSPF ini sebenarnya bisa dikombinasikan dengan beberapa fitur lain. Ya, contoh kombinasinya biasanya digunakan kalau memang teman-teman mau menghubungkan dua set yang sudah terlampau jauh, atau dua kantor cabang atau lebih yang memang dia itu terlalu jauh. Nah, kalau itu sudah terlalu jauh seperti ini, nanti Anda bisa kombinasikan OSPF dengan yang namanya VPN. Nah, mau menggunakan VPN PPTP atau mau menggunakan SSTP ataupun beberapa VPN pilihan lain, tergantung selera teman-teman masing-masing. Nah, kali ini kita akan coba bagaimana cara menggunakan OSPF dengan VPN PPTP. Ya, ini yang lumayan mudah. Bagi teman-teman yang belum tahu apa itu PPTP, nanti bisa cek juga video di deskripsi di bawah ya. Oke, caranya seperti apa? Jadi sebenarnya misalkan kita punya salah satu skenario, yaitu terdapat beberapa kantor, ada kantor utama atau kantor pusat dan juga ada dua kantor cabang. Nah, ketiga kantor ini ingin menerapkan yang namanya routing, ya, tetapi untuk routing tidak menggunakan routing statis, tetapi menggunakan routing dinamis. Nah, agar nanti kita bisa terapkan yang namanya OSPF, maka ketiga kantor ini nanti harus terhubung via VPN terlebih dahulu. Contohnya kita akan menggunakan yang namanya PPTP. Misal di kantor utama ternyata ada satu network, yaitu network jaringan lokal dengan 192.168.10/24. Lalu di kantor cabang pertama ada 192.168.20/24 dan di kantor cabang kedua ada 192.168.30/24. Oke, bagaimana caranya? Berarti nanti langkah pertama sebenarnya saya akan coba remote terlebih dahulu, yaitu adalah router 1 atau router pusat. Yaitu saya akan aktifkan yang namanya PPTP server.
Yang ini nanti akan digunakan untuk sebagai pusat ya, dari kantor cabang 1 dan kantor cabang 2. Lalu saya tambahkan juga username dan password untuk kedua cabang. Untuk username-nya adalah cabang 1. Dengan servisnya saya akan pilih PPTP. Untuk IP local address dan remote address saya akan gunakan 172.20.1.1 dan 12. Ini untuk cabang 1. Lalu saya tambahkan satu lagi untuk cabang kedua dengan remote address yang berbeda. Nah, kenapa kok local address sama? Ini karena IP local address adalah IP yang akan digunakan di sisi server. Jadi di kantor pusat cukup menggunakan satu local address saja, tidak masalah. Saya akan apply. Selanjutnya saya akan tambahkan PPTP client dari kantor cabang 1 dan kantor cabang 2. Untuk dial out-nya saya akan gunakan IP public dari kantor pusat dengan username dan password yang tadi sudah ditentukan, yaitu cabang 1. Ini di kantor cabang 1. Untuk PPTP-nya sudah terkoneksi. Untuk yang di cabang 2 juga sama, saya akan coba connect ke kantor pusat. Yaitu 192.168.756. Cabang 2 dengan password cabang 2 juga. Oke, jika kedua cabang sudah terkoneksi, sebenarnya nanti Anda harus pastikan dulu bahwa VPN-nya sudah berjalan dengan lancar. Ya, Anda bisa pantau dari sisi router 1 atau kantor pusat bahwa akan muncul dua PPTP, yaitu adalah cabang 1 dan cabang 2. Nah, langkah selanjutnya kita akan mengaktifkan yang namanya OSPF. Dan OSPF ini harus diaktifkan di ketiga kantor, baik di kantor pusat, kantor cabang 1, ataupun kantor cabang 2. Langkah awalnya kita akan tambahkan satu network dulu, yaitu adalah network IP yang digunakan oleh VPN, yaitu 172.10/24. Ini di kantor pusat. Lakukan juga di kantor cabang 1 dan kantor cabang 2. Saya masuk ke bagian routing OSPF, bagian network, saya tambahkan 172.20.1.0/24. Di router 3 juga sama. Nah, jika Anda tidak yakin IP-nya yang dimasukkan benar atau tidak, kita bisa cek dari IP address yang didapatkan VPN. Di sini dapatnya 172.20.1 sekian. Kita tambahkan di bagian OSPF, yaitu bagian network 172.20.1.0/24. Ini adalah salah satu langkah pertama yang harus dilakukan agar ketiga kantor ini saling terkoneksi menggunakan OSPF. Langkah keduanya seperti apa? Langkah keduanya yaitu adalah advertise atau memberikan informasi ke router lain network mana saja yang ingin disebarkan melewati OSPF. Jika di kantor pusat 1, seperti dari topologi yang sudah dijelaskan tadi, kita akan tambahkan satu network atau jaringan lokal, yaitu adalah 10/24. Ini masuk ke dalam area backbone. Ini kalau di kantor utama. Sedangkan di kantor cabang tadi dari topologi menggunakan 192.168.20/24. Yang terakhir,
kita tambahkan network lagi di kantor cabang 2, yaitu 192.168.30/24. Dengan kondisi seperti ini, seharusnya di bagian interface akan terdapat beberapa informasi, yaitu interface yang akan digunakan untuk komunikasi OSPF, yaitu ada PPTP, ada juga interface yang mengarah ke jaringan lokal. Nah, jika nanti sudah selesai, sebenarnya informasinya kita bisa pantau dengan menggunakan IP routes. Di dalam IP routes, maka akan terdapat beberapa informasi, yaitu adalah untuk PPTP, dengan tandanya biasanya adalah menggunakan DAO. Ada juga informasi routing dari kantor cabang. Ini ternyata sudah mendapatkan 192.168.30/24. Jadi ternyata informasinya akan dikirimkan. Ya, oke. Saya coba tambahkan baru, ternyata di cabang 2 belum ada jaringan lokal. Saya coba tambahkan baru. Hasilnya, maka nanti di router utama akan terdapat informasi routing dengan tandanya itu adalah DAO. Untuk 192.168.10 ini adalah jaringan di lokal kantor pusat itu sendiri, sedangkan 20 ini ternyata yang mengarah ke kantor cabang 1, 30 ini yang mengarah ke kantor cabang 2. Jadi ternyata nanti ketiga kantor ini sudah saling bisa komunikasi atau bisa saling routing dari kantor A ke kantor pusat, kantor cabang 1, dan juga ke kantor cabang 2 melewati routing dinamis OSPF. Nah, di sini juga akan ada informasi tambahan. Informasi tambahannya ini yaitu ternyata link yang dibuat oleh OSPF atau link yang dibuat oleh VPN ini juga akan masuk ke dalam jaringan OSPF. Di sini ada informasinya, yaitu DAO atau Dynamic Active OSPF. Nah, pertanyaannya, dari kantor cabang 1 ke kantor cabang 2 ini seharusnya sudah ada yang namanya static routing juga, yaitu 10 atau jaringan lokalnya kantor pusat itu melewati kantor pusat, 20 yaitu jaringan kantor cabang sebelah melewati kantor pusat juga. Nah, bagaimana caranya agar nanti koneksi antara cabang 1 ke cabang 2 ini tidak perlu melewati kantor pusat lagi? Ya. Nah, jawabannya sebenarnya cukup simpel, yaitu Anda harus bikin satu link VPN lagi. Bukan melewati kantor pusat lagi, tetapi nanti bikin satu jalur baru untuk menghubungkan kantor cabang 1 menuju ke kantor cabang 2. Cara pembuatannya seperti apa? Misal kantor cabang 1 dan kantor cabang 2 ini saya akan bikin link baru, yaitu PPTP juga. Untuk yang servernya yang akan saya aktifkan adalah kantor cabang 1. Dengan username-nya kita akan pilih yang namanya link antar cabang. Untuk IP-nya saya akan bedakan, yaitu bukan menggunakan 20 lagi, tetapi menggunakan 21.1.1 dengan remote address-nya 21.1.2. Jika sudah dibuat, saya akan bikin satu PPTP lagi. Ini yang pertama tadi adalah PPTP mengarah ke kantor pusat, Yang satu lagi saya akan tambahkan PPTP ke cabang 1. Untuk dial out-nya
kita akan gunakan IP public dari cabang 1, yaitu 7567. Dengan username-nya adalah antar cabang. Seperti ini. Jadi ada dua PPTP yang dibuat di kantor cabang 2. Satu yang mengarah ke kantor pusat, yang satu lagi mengarah ke kantor cabang 1. Nah, agar nanti kantor cabang yang mengarah ke kantor cabang 1 ini masuk ke dalam jaringan OSPF juga, maka saya harus tambahkan networknya, yaitu dengan IP 172.2110/24. Ini masuk ke area backbone. Dan juga kita harus tambahkan di bagian cabang 1, yaitu network yang sama, 172.2110/24. Efeknya seperti apa? Efeknya nanti seharusnya akan ada beberapa interface yang digunakan oleh kantor cabang 2 dan kantor cabang 1, yaitu ada dua PPTP, ya, ada dua PPTP dan juga ada satu interface yang mengarah ke jaringan lokal. Nah, jika kita coba cek, maka nanti di bagian IP routes akan ada beberapa opsi, yaitu jika mengarah ke jaringan kantor pusat, maka akan menggunakan PPTP pusat, dan menggunakan PPTP cabang kalau memang ingin terkoneksi ke jaringan lokal PPTP cabang. Nah, ini sebenarnya adalah efek dari OSPF itu sendiri. Jadi biasanya dia akan mencari jalur terdekat atau cost paling kecil untuk bisa terkoneksi ke tujuan. Nah, jika dilihat kalau tadinya itu semua traffic akan melewati kantor pusat, nah, sekarang karena sudah ada dua jalur, maka yang paling dekat itu yang akan dilewati. Jadi kalau dari cabang 1 ingin ke cabang 2, maka dia akan gunakan jalur PPTP baru. Nah, untuk jalur PPTP yang lama digunakan untuk apa? Nanti akan digunakan untuk failover atau mungkin backup kalau ternyata salah satu PPTP-nya itu putus atau tidak bisa terkoneksi. Contohnya seperti apa? Misalkan kalau kita coba cek, ini saya ngetesnya akan menggunakan router cabang 2. Untuk terkoneksi ke cabang 1, ini akan menggunakan PPTP cabang 1. Saya coba disconnect PPTP-nya. Maka hasilnya dia akan putus, ya. Tetapi seharusnya antar laptop akan tetap saling terkoneksi, yaitu akan melewati kantor pusat dulu, baru nanti dari kantor pusat akan lewat PPTP yang mengarah ke cabang 1. Saya coba aktifkan lagi, maka nanti routing list-nya juga akan berubah lagi. Yang awalnya melewati router pusat, maka dia akan lewat ke PPTP yang antar cabang tadi. Jadi ini adalah salah satu efek dari routing dinamis, yang nantinya kalau memang ada beberapa perubahan konfigurasi atau mungkin dari topologi yang Anda miliki, maka akan lebih fleksibel dan lebih enak. Saya coba disable, misalkan yang tadinya mengarah ke kantor pusat. Saya coba disable PPTP yang arah ke pusat seperti ini. Maka nanti seluruh trafficnya itu akan melewati ke kantor cabang. Jadi ini akan lebih enak. Oke, gimana teman-teman? Kira-kira tertarik menggunakan dynamic routing OSPF, ya, terutama kalau memang kantornya sudah terlampau jauh, ya, yang nantinya kita bisa kombinasikan dengan beberapa VPN. Nah, VPN-nya nanti bisa dikondisikan Anda mau menggunakan VPN PPTP ataupun nanti bisa menggunakan VPN SSTP ataupun beberapa VPN lain seperti OpenVPN atau mungkin L2TP. Nanti bisa disesuaikan karena secara konsep nanti sebenarnya sama saja. Nah, ini nanti tidak hanya terbatas dari 3 router saja. Kalau memang nanti ada beberapa cabang lain
yang ingin masuk ke dalam jaringan OSPF, maka Anda cukup menambahkan IP-nya atau mungkin link VPN-nya ke dalam OSPF network. Dan ini harus diaktifkan hampir di semua router, baik nanti di kantor cabang, kantor pusat, ataupun di kantor baru yang memang masih dalam pembangunan. Nah, sekarang pertanyaannya, kira-kira apa yang harus dilakukan? Apa yang harus dilakukan jika ternyata dalam satu kantor itu ada dua jaringan lokal atau network yang ingin masuk ke dalam jaringan OSPF. Nah, contohnya ini di kantor pusat ternyata ada dua jaringan LAN. Yang pertama itu adalah 192.168.10/24. Ini yang tadi sudah kita tambahkan ke dalam jaringan OSPF. Ternyata ada satu lokal atau network lagi yang ingin ditambahkan, yaitu adalah 192.168.10/24. Kira-kira apa yang harus dilakukan di router A atau di router pusat? Bagi yang tahu jawabannya, silahkan tuliskan di kolom komentar di bawah. Oke, sekian penjelasan mengenai dynamic routing, terutama pada OSPF yang dikombinasikan dengan VPN. Nah, semoga ini bisa menambah informasi baru bagi teman-teman yang sering menggunakan static routing, dan mungkin itu agak melelahkan karena harus definisi satu persatu. Nah, bagi teman-teman yang ingin membeli perangkat mikrotik, jangan lupa juga untuk beli perangkatnya di citraweb.com ataupun bisa ke marketplace seperti Tokopedia, Lazada, ataupun Shopee dengan nama tokonya adalah Citraweb. Nah, bagi teman-teman yang masih ada pertanyaan mengenai materi ini, yaitu SPF over VPN, ya, khususnya adalah VPTP, nanti bisa langsung tanyakan ke kolom komentar di bawah, biar nanti dibantu jawab oleh teman-teman dari kami. Oke, jangan lupa subscribe juga channel YouTube Mikrotik Indonesia dan share video ini agar teman-teman lain bisa tahu lebih detail lagi mengenai mikrotik. Dan jangan lupa juga klik tombol lonceng agar teman-teman dapat notifikasi mengenai video terbaru dari kami. Terima kasih banyak yang sudah menonton sampai selesai. Sampai ketemu lagi di video mikrotik selanjutnya. Bye-bye.